Wahai orang-orang pilihan, apa yang akan kamu dengar saat ini bukan sekadar sebuah pesan biasa. Ini adalah sebuah interupsi ilahi. Jika kamu menemukan dirimu berada di sini, itu karena surga memang telah merencanakan agar kamu tiba pada momen ini. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini bukan keberuntungan. Tuhan menuntunmu ke sini karena Dia telah memperhatikanmu, mendengarkanmu, dan sekarang Dia sedang menjawabmu. Jika pesan ini menguatkan iman kamu, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Kami juga senang membaca komentar kamu. Silakan bagikan refleksi atau kesan kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten rohani berikutnya. Bagi kamu yang tergerak memberikan dukungan tambahan, fitur Super Thanks juga tersedia. Semua dukungan bersifat sukarela. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita mulai pesan ini. Ada malam-malam di mana kamu menangis dalam keheningan dan tidak ada seorang pun yang melihat kecuali Tuhan. Hari-hari di mana tekanan hampir menghancurkanmu, tetapi kamu tetap bertahan dan melangkah. Kamu tetap percaya. Kamu tidak menyembah hanya karena segala sesuatunya mudah. Kamu menyembah karena kamu tetap mempercayainya dalam segala keadaan. Kamu memujinya dengan tangan yang gemetar. Kamu berbisik, "Terima kasih," di tengah rasa sakit yang mendalam. Kamu berdiri teguh dalam iman sementara hatimu sedang hancur. Dan inilah kebenarannya. Surga memperhatikannya. Tuhan melihat setiap momen, setiap tindakan penyerahan diri yang tenang, setiap air mata yang tidak pernah kamu jelaskan kepada siapapun. Dan sementara kamu berpikir tidak ada yang terjadi, sebenarnya sesuatu sedang terjadi. Mazmur 56 ayat 9 mengatakan, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbat MU." Bukankah semuanya telah tertulis dalam kitab MU? Itu bukan sekadar puisi. Itu adalah bukti. Kelemahanmu tidak membuatmu tidak layak. Justru kelemahanmu itulah yang membuatmu layak. Pujianmu tidak berlalu begitu saja tanpa didengar. Pujianmu mengguncang surga. Dan sekarang, Tuhan yang kamu sembah di tengah badai akan menunjukkan kepadamu apa yang Dia lakukan sebagai tanggapan atas iman yang seperti itu. Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan kita, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi, dengarlah ini. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dipanggil. Ini adalah momenmu. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu tidak pernah ragu, tetapi karena bahkan dalam rasa sakit sekalipun, kamu tetap tinggal. Kamu tetap setia. Dan surga telah menyatakan, inilah waktunya untuk bergerak. Sekarang, saat kamu melangkah maju ke dalam penugasan ilahi ini, aku mengundangmu untuk merespons. Jika firman ini berbicara kepada rohmu, ketiklah amin di kolom komentar. Biarkan itu menjadi deklarasimu, sebuah ya yang kudus. Dan jangan pergi dulu. Kita akan mengakhirinya dengan doa yang penuh kuasa yang tidak ingin kamu lewatkan. Tuhan belum selesai berbicara. Tetaplah bersamaku. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke tempat-tempat yang dihindari kebanyakan orang. Ke tempat-tempat di mana cahaya terasa jauh dan keheningan hampir tidak tertahankan. Karena ada saat-saat, ya, kamu mengingatnya, ketika hidup membawamu ke tepi jurang, bukan hanya jurang keadaan, tetapi jurang dirimu sendiri. Momen di mana kamu menatap hal yang tidak diketahui dan merasakan embusan dingin keputusasaan menyentuh jiwamu. Kamu punya setiap alasan untuk menyerah,
setiap alasan untuk hancur dan pergi begitu saja. Namun, kamu tidak melakukannya. Kamu bisa saja membiarkan kemarahan mengambil alih. Kamu bisa saja membiarkan kepahitan tumbuh seperti semak berduri di sekeliling hatimu. Kamu bisa saja mengutuk keheningan dan melipat tangan dalam kekalahan. Tetapi sebaliknya, kamu justru mengangkat tanganmu. Kamu membuka mulutmu dan bernyanyi. Mungkin dengan suara pelan, mungkin dengan suara yang pecah, tetapi kamu tetap bernyanyi. Pilihan itu telah mengubah segalanya. Itu bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan dalam bentuknya yang paling murni. Itulah yang membedakan mereka yang sekadar bertahan hidup dengan mereka yang menjadi pemenang. Penyembahanmu tidak muncul dari kenyamanan. Penyembahanmu muncul dari kekacauan. Dan itulah mengapa hal itu sangat berarti. Di dalam Alkitab, kita melihat jenis penyembahan seperti ini pada orang-orang seperti Ayub. Setelah kehilangan segalanya, anak-anaknya, kesehatannya, mata pencahariannya, ia mengoyak jubahnya, sujud ke tanah, dan menyembah. Ayub 1 ayat 20. Ia menyembah. Iman jenis itu membingungkan dunia, tetapi surga memahaminya. Atau lihatlah Paulus dan Silas, dipukuli dan dirantai di sel penjara, masa depan mereka tidak pasti. Namun pada tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan sebagai tanggapannya, bumi berguncang, belenggu terlepas, dan pintu-pintu terbuka lebar. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Itu bukan kebetulan. Itulah yang terjadi ketika penyembahan menjadi peperangan. Ceritamu mungkin tidak terjadi di dalam sel penjara, tetapi pujianmu membawa kuasa yang sama. Setiap haleluya di tengah patah hati tidaklah sia-sia. Setiap bisikan doa di tengah kelelahan tidaklah diabaikan. Surga mendengar. Dan bukan hanya mendengar, surga merespons. Kamu lihat, Tuhan tidak digerakkan oleh penampilan. Dia digerakkan oleh keaslian. Dan tidak ada yang lebih asli daripada penyembahan yang bangkit dari abu. Roma 12 ayat 1 memanggil kita untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Pengorbanan tidak terasa menyenangkan. Ada harga yang harus dibayar, tetapi itulah yang membuatnya menjadi sakral. Jadi, ketika kamu menyembah saat duniamu sedang runtuh, ketika kamu mengangkat suaramu melalui air mata dan terus melangkah bahkan saat segala sesuatu di dalam dirimu ingin menghilang, kamu tidak sekadar menjadi kuat. Kamu sedang berpartisipasi dalam sesuatu yang kudus. Kamu sedang melepaskan aroma wangi yang dikenali oleh surga. Bukan aroma manis dari kemudahan, melainkan aroma mahal dari penyerahan diri. Dan itu menggerakkan hati Tuhan. Mungkin tidak ada orang lain yang melihat beban yang kamu bawa. Mungkin tidak ada yang bertepuk tangan atau berkata, "Kerja bagus." Tetapi Dia yang paling berarti telah mencatatnya. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kamu tidak pernah sendirian di lembah itu. Dan setiap langkah yang kamu ambil, setiap nada yang kamu nyanyikan, setiap napas yang kamu berikan kepada Tuhan dalam kegelapan, semuanya dilihat, semuanya sakral, semuanya penuh kuasa. Penyembahan bukan sekadar lagu. Itu bukan kegiatan hari Minggu. Itu adalah pilihan, sebuah peki pertempuran, sebuah persembahan kudus. Dan dalam rasa sakitmu yang terdalam, kamu mempersembahkannya dengan rela. Itulah yang membuatmu berbahaya bagi si jahat. Itulah yang membuatmu menjadi pejuang di mata surga. Dan itulah sebabnya Tuhan belum selesai dengan ceritamu.
Dia baru saja memulai. Mari kita ambil kebenaran ini dan memindahkannya dari sekadar teori. Karena transformasi nyata tidak terjadi dalam pikiran abstrak atau khotbah hari Minggu saja. Itu terjadi pada hari-hari biasa, di momen-momen yang tidak mewah, di ruang-ruang sunyi di mana tidak ada yang bertepuk tangan dan tidak ada yang tampak berubah. Menyembah dalam rasa sakit bukan sekadar ide yang mulia. Itu adalah keputusan manusiawi yang sangat mendalam secara spiritual, sebuah disiplin yang sakral, sebuah tali penyelamat. Bukan sesuatu yang kamu rasakan untuk dilakukan, tetapi sesuatu yang kamu pilih untuk dilakukan, terkadang dengan tangan yang gemetar dan mata yang lelah. Penyembahan itu tidak menunggu suasana yang sempurna. Ia tidak butuh musik latar atau lampu panggung. Menyembah dalam rasa sakit dimulai dalam realitas hidupmu yang mentah. Saat kamu mencuci piring dengan hati yang berat, saat kamu berkendara ke tempat kerja dengan air mata di mata, saat kamu terbaring terjaga jam 2 pagi memutar ulang semua yang salah. Itu dimulai ketika jiwamu berkata dengan tenang namun jelas, "Aku akan tetap mempercayai MU." Di momen-momen itu, kita tergoda untuk menutup diri secara emosional, untuk terpuruk atau mati rasa. Tetapi jika kamu dapat belajar mengenali titik-titik pemicu itu, pergeseran internal ketika hatimu ingin berbalik ke dalam, kamu akan mulai melihatnya bukan sebagai gangguan bagi kehidupan spiritualmu, melainkan sebagai undangan sakral untuk memasukinya lebih dalam. Dalam 1 Samuel 30, Daud menghadapi salah satu momen tergelap dalam hidupnya. Kotanya telah dibakar, keluarganya ditawan, dan orang-orang terdekatnya siap merajamnya karena duka. Tidak ada yang menyemangatinya, tidak ada kerumunan yang menghibur. Namun Alkitab mengatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya. 1 Samuel 30 ayat 6. Jenis penyembahan seperti itu, saat tidak ada orang lain yang bertepuk tangan, saat segala sesuatu di sekitarmu hancur, adalah jenis penyembahan yang mengubahmu dari dalam keluar. Dan kebenarannya adalah, penyembahan semacam ini seringkali terlihat kecil. Tidak selalu menyanyikan sebuah lagu. Terkadang itu hanyalah berhenti sejenak di tengah stresmu dan berbisik, "Tuhan, Engkau tetap baik." Itu adalah membuka Alkitabmu saat rasanya gersang. Itu adalah berterima kasih kepadanya bukan karena situasinya membaik, tetapi karena Dia masih hadir di dalamnya. Dan ketika kamu mulai melakukan ini, meskipun hanya 5 menit sekali, kamu tidak sedang berpura-pura bahwa hidup ini sempurna. Kamu tidak sedang menekan emosimu. Kamu sedang menempatkan emosi itu di bawah otoritas Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu rasakan. Itu bukan penyangkalan. Itu adalah penyelarasan. Kamu sedang melatih rohmu untuk memimpin, alih-alih membiarkan emosimu mendikte arahmu. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus ketika ia menulis, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Kolose 3 ayat 2. Penyembahan bukan tentang melarikan diri dari kenyataan. Ini tentang memfokuskan tatapanmu secara sengaja pada kenyataan yang lebih besar dari apa yang kamu lihat. Ketika kamu merasa kewalahan dan hatimu ingin berseru, "Ini tidak adil," itu bukan saatnya untuk menyalahkan dirimu sendiri. Itu adalah saatnya untuk mengarahkan kembali jiwamu. Alih-alih terpuruk, ucapkan apa yang benar. "Tuhan, Engkau dekat dengan orang yang patah hati." Alih-alih berkata, "Aku tidak tahan lagi," deklarasikan, "Kasih karunia MU cukup bagiku hari ini." Orang-orang nyata menjalani ini setiap hari. Aku pernah berbicara dengan seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tak terduga. Dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Dia berkata, "Aku tidak menyembah karena aku baik-baik saja. Aku menyembah untuk mengingat bahwa bahkan dalam kehilanganku yang terdalam, aku tidak sendirian."
Penyembahan membantuku untuk bisa bernapas lagi. Itu bukan iman yang dangkal. Itu adalah seseorang yang telah berada di dasar jurang dan menemukan Tuhan di sana. Terkadang penyembahan terlihat seperti ketaatan saat kamu kelelahan. Memaafkan seseorang yang tidak pernah meminta maaf. Tetap setia dalam pekerjaan yang terasa seperti padang gurun. Tetap baik saat orang lain kejam. Memilih untuk tidak menyerah. Ini bukan hal kecil. Ini adalah pengorbanan. Dan Alkitab memberitahu kita dalam Ibrani 13 ayat 15 bahwa kita harus terus-menerus mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan tidak hanya mendengarkan kata-kata yang kamu ucapkan, Dia memperhatikan keputusan yang kamu buat. Dan pilihan-pilihan itu, saat dilakukan secara pribadi ketika tidak ada orang lain yang melihat, sangat berharga baginya. Dalam musim rasa sakit, apa yang ada di sekelilingmu sangatlah penting. Kamu tidak harus mengisolasi diri, tetapi kamu harus menjaga atmosfermu. Jika kamu memberi makan pikiranmu dengan kebisingan tanpa henti, negativitas, dan perbandingan, jiwamu akan merasa sesak. Tetapi jika kamu sengaja menyediakan ruang bagi Tuhan melalui keheningan, firman Tuhan, penyembahan, dan istirahat, rohmu akan mulai bernapas kembali. Dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Itu bukan perintah untuk pamer. Itu adalah undangan untuk tetap tinggal. Saat kamu terluka, kamu tidak perlu melakukan lebih banyak hal. Kamu hanya perlu tetap dekat. Dan ya, akan ada hari-hari di mana penyembahan terasa kosong. Kamu akan mengucapkan kebenaran namun tidak merasakan pergeseran apapun. Kamu akan berdoa namun tetap merasakan sakit. Tidak apa-apa. Itu normal. Karena penyembahan tidak pernah dimaksudkan sebagai trik sulap. Itu adalah deklarasi iman. Kamu tidak menyembah untuk memanipulasi Tuhan agar memperbaiki hidupmu. Kamu menyembah karena Dia adalah Tuhan dan Dia layak disembah bahkan saat tidak ada yang masuk akal. Penyembahan jenis ini membangun lapisan demi lapisan. Satu haleluya yang tenang, satu bisikan doa, satu tindakan kepercayaan. Seiring waktu, fondasinya menguat. Apa yang dulu mengguncangmu tidak lagi mengguncangmu dengan cara yang sama. Keadaanmu mungkin belum berubah, tetapi kamu sudah berubah. Kamu telah tumbuh lebih dalam, lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berakar. Dan beginilah cara Tuhan mempersiapkan orang-orang untuk hal-hal yang lebih besar, bukan dalam momen sorotan cahaya, melainkan dalam momen keheningan. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Cara kamu menyembah dalam rasa sakitmu membentuk orang seperti apa kamu nantinya. Dan orang seperti apa kamu nantinya menentukan tujuan yang mampu kamu emban. Jadi, jangan menunggu badai berakhir sebelum kamu mulai memuji. Jangan menunggu sampai perasaanmu pulih, atau pintu-pintu terbuka, atau kejelasan tiba. Mulailah sekarang, di tengah kekacauan, di dalam keheningan, di saat kamu tidak tahu apa-apa. Biarkan penyembahanmu menjadi sederhana. Biarkan itu menjadi jujur. Biarkan itu menjadi cukup. Karena saat ini, entah kamu merasakannya atau tidak, Tuhan melihatmu. Surga mendengarmu. Dan penyembahanmu membuat perbedaan yang lebih besar dari yang kamu tahu. Bukan karena seberapa keras suaranya atau seberapa sempurna nadanya, tetapi karena itu nyata. Dan di dalam kerajaan Allah, itulah yang memindahkan gunung. Dan saat kita melanjutkan perjalanan ini melalui misteri dan kuasa penyembahan dalam rasa sakit, kita beralih dari memahaminya sebagai konsep menjadi melihatnya sebagai sebuah panggilan.
Sebuah panggilan untuk hidup, bernapas, dan percaya dengan cara yang berbeda. Panggilan untuk berdiri di dalam api tanpa mundur. Panggilan untuk percaya saat kepercayaan terasa seperti hal yang paling sulit di dunia. Karena menyembah dalam rasa sakit bukan tentang berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja. Ini bukan tentang menyangkal kedalaman kesedihanmu atau meminimalkan kekecewaanmu. Ini tentang mempersembahkan hal-hal itu, rasa sakitmu, pertanyaanmu, harapanmu yang hancur sebagai hadiah bagi Tuhan. Ini tentang berkata, bahkan dalam hal ini, aku tetap percaya Engkau layak. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat kisah Ayub. Dia bukan hanya seorang pria dengan kehidupan yang sulit. Dia adalah pria yang memiliki segalanya dan kemudian kehilangan semuanya dalam satu sekejap. Kekayaannya, anak-anaknya, kesehatannya, dan bahkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Istrinya sendiri mendesaknya untuk mengutuk Tuhan dan mati. Teman-temannya menuduhnya sebagai penyebab malapetaka itu. Langit seolah membisu. Namun, dalam salah satu deklarasi iman paling berani yang pernah diucapkan, Ayub berkata, "Walaupun ia membunuh aku, namun aku tetap berharap kepadanya." Ayub 13 ayat 15. Itu bukan pasrah yang pasif. Itu adalah penyerahan diri yang penuh kuasa. Itu adalah penyembahan yang mentah, nyata, dan penuh hormat. Kamu lihat, penyembahan sejati, jenis yang mengubah segalanya, jarang terlihat seperti perayaan. Itu seringkali terlihat seperti sebuah keputusan, sebuah ya yang gemetar, sebuah haleluya yang dibisikkan melalui gigi yang terkatup. Namun, penyembahan jenis itu membawa bobot yang besar. Itu menyentuh surga dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh kenyamanan. Alkitab berkata dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan tidak menjauh dari rasa sakitmu. Dia mendekat kepadanya. Dia melangkah ke dalamnya. Dia duduk bersamamu di dalamnya. Itulah kuasa penyembahan. Bukan berarti itu memperbaiki segalanya seketika, tetapi itu mengundang Tuhan ke dalam segalanya. Satu contoh luar biasa tentang hal ini ditemukan dalam kehidupan Raja Yosafat. Ketika Yehuda dikepung oleh tentara yang jauh lebih besar dari tentaranya sendiri, ia tidak menyusun strategi militer. Sebaliknya, ia menempatkan para penyembah di garis depan. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, nyanyi mereka dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21. Dan saat mereka menyembah, Tuhan sendiri yang menghadang musuh-musuh mereka. Kemenangan itu tidak datang setelah pertempuran. Kemenangan itu datang di tengah-tengah penyembahan. Itulah pola surga. Penyembahan bukanlah respons terhadap kemenangan. Penyembahan adalah senjata yang mendatangkan kemenangan. Dan ketika kamu menyembah dari tempat yang penuh rasa sakit, kamu melangkah ke dalam kuasa yang sama. Pujianmu yang membumbung melalui kekecewaan dan ketakutan menjadi deklarasi bagi surga dan neraka bahwa harapanmu masih hidup. Kamu sedang memberitahu kegelapan, aku tidak akan tunduk padamu. Aku tahu siapa Tuhanku. Menyembah dalam rasa sakit bukanlah sebuah lagu. Itu adalah strategi. Itu menggeser atmosfer spiritual. Itu mengingatkan jiwamu tentang siapa yang memegang kendali. Itu melepaskan kehadiran Tuhan ke dalam situasimu. Mazmur 68 ayat 2 berkata, Allah bangkit, maka terpencarlah musuh-musuhnya. Itulah yang terjadi ketika pujian memenuhi mulutmu. Bahkan saat air mata memenuhi matamu, Tuhan bangkit dan setiap musuh, ketakutan, kebingungan, keputusasaan harus tercerai-berai. Ini bukan teori puitis.
Ini adalah kenyataan yang dialami oleh banyak orang yang telah menemukan Tuhan bukan hanya dalam momen-momen puncak gunung mereka, tetapi juga di lembah-lembah terendah mereka. Aku pernah berbicara dengan seorang wanita muda yang telah berjuang melawan penyakit kronis selama bertahun-tahun. Tubuhnya terus-menerus merasa sakit. Dokter hanya punya sedikit jawaban. Dia berkata, "Terkadang aku bahkan tidak bisa bicara, tetapi aku menyalakan musik penyembahan dan membiarkannya bermain sementara aku menangis. Hanya itu yang bisa kuberikan. Tapi entah bagaimana, itu sudah cukup. Aku merasakan dia di sana." Itulah penyembahan. Bukan pertunjukan, melainkan kehadiran. Bukan kesempurnaan, melainkan penyerahan diri. Dunia mungkin tidak akan pernah bertepuk tangan untuk pilihan-pilihan tenangmu. Mereka mungkin tidak akan pernah melihat malam-malam di mana kamu melawan kecemasan dengan firman Tuhan. Pagi-pagi di mana kamu menyembah melalui duka, sore-sore di mana kamu memaafkan saat kepahitan terasa lebih mudah. Tetapi surga melihat dan surga merayakannya. Lukas 21 menceritakan kisah seorang janda miskin yang memasukkan 2 keping uang kecil ke dalam kotak persembahan. Itu adalah seluruh miliknya. Bagi orang banyak, itu tampak seperti tidak ada artinya. Tetapi Yesus memperhatikannya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Lukas 21 ayat 3. Mengapa? Karena dia memberi dari kekurangannya, dari rasa sakitnya, dari kepercayaannya. Dan itulah kamu. Kamu mungkin merasa pujianmu tidak mengesankan. Kamu mungkin merasa kecil, tidak terlihat, dan kelelahan. Tetapi setiap kali kamu memilih untuk menyembah saat jiwamu ingin menyerah, kamu sedang mempersembahkan sesuatu yang tak ternilai harganya bagi Tuhan. Bukan korban dari kelimpahan, melainkan korban kepercayaan. Dan Tuhan menerimanya sebagai sesuatu yang kudus. Menyembah dalam rasa sakit bukan berarti kamu mengabaikan kenyataan. Itu berarti kamu memilih untuk membawa kenyataan itu ke hadirat Dia yang mampu menebusnya. Itu tidak berarti kamu tidak lelah. Itu berarti kamu tetap percaya di tengah kelelahan itu. Itulah jenis penyembahan yang menggerakkan hati Tuhan. Itulah yang membuat surga berhenti sejenak dan berkata, "Lihatlah anakku." Mereka memilih aku bahkan ketika itu harus membayar harga. Kamu tidak lemah karena kamu menangis. Kamu tidak gagal karena kamu berjuang. Kamu kuat karena kamu terus melangkah. Kamu terus mengangkat matamu. Kamu terus memilih jalan yang sempit. Kamu menyembah bukan karena kamu merasa menang, tetapi karena kamu tahu siapa pemenangmu. Dan penyembahan itu, yang rendah hati, hancur, dan jujur, tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak membawa kelegaan instan, tetapi ia menanam benih yang akan mekar pada waktunya. Ia mematahkan belenggu spiritual. Ia membangun ketabahan. Ia mengundang kehadiran Dia yang tidak pernah gagal. Surga tidak bertepuk tangan untuk penampilanmu. Surga tergerak oleh imanmu. Dan bahkan sekarang di tempat-tempat sunyi di mana tidak ada yang melihat, Tuhan sedang mencatatnya. Ketaatanmu, penyerahan dirimu, pujianmu. Semuanya berharga baginya dan Dia tidak akan melupakannya. Saat kita terus berjalan melalui misteri penyembahan dalam rasa sakit, ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kamu ketahui. Sesuatu yang mengubah cara kita melihat tujuan penyembahan itu sendiri. Yaitu, penyembahan tidak hanya menggerakkan Tuhan. Penyembahan mengubahmu. Kita sering datang untuk menyembah dengan harapan akan terobosan, mukjizat, atau perubahan yang terlihat. Dan ya, Tuhan benar-benar bergerak melalui pujian. Belenggu terlepas, pintu terbuka,
kesembuhan mengalir. Namun, hasil-hasil itu, sekuat apapun mereka, bukanlah pekerjaan terdalam dari penyembahan. Pekerjaan yang paling sakral terjadi di dalam dirimu. Penyembahan mulai membentuk sesuatu yang tidak terlihat namun kekal, identitasmu. Karena setiap kali kamu memilih mengangkat tangan saat hatimu berat, setiap kali kamu membuka mulut saat yang kamu miliki hanyalah bisikan, kamu tidak sekadar bertahan hidup, kamu sedang menjadi. Di momen-momen itu, rohmu sedang menjawab sebuah pertanyaan yang tidak terucap, tetapi selalu ditanyakan di alam surgawi. Menjadi siapakah kamu di bawah tekanan ini? Rasa sakit akan selalu mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam dirimu, tetapi penyembahan memiliki kuasa untuk membentuknya kembali. Ini bukan hanya tentang mengekspresikan iman. Ini tentang membentuk iman. Kamu tidak sekadar menunjukkan bahwa kamu percaya kepada Tuhan. Kamu mengundangnya untuk membentukmu menjadi seseorang yang hidup dari tempat kepercayaan, bukan sekadar membicarakannya. Ada perbedaan antara percaya kepada Tuhan dan dibentuk olehnya. Kepercayaan bisa bersifat pasif. Ia bisa hidup di pikiranmu tanpa pernah menyentuh karaktermu. Tetapi pembentukan terjadi di tempat-tempat sunyi yang sulit, di mana pilihan-pilihanmu memiliki bobot dan tidak ada yang melihat. Itu terjadi saat kamu taat tanpa tepuk tangan. Dalam doa-doa yang kamu panjatkan saat tidak ada yang berubah. Dalam pujian yang kamu berikan tanpa ada tanda-tanda imbalan. Inilah momen-momen yang menempa identitas, bukan sekadar kepercayaan. Lihatlah Musa. Sebelum ia memimpin Israel keluar dari Mesir, ia menghabiskan 40 tahun di padang gurun menggembalakan domba. Keluaran 3. Tuhan tidak memberinya panggung terlebih dahulu. Dia memberinya kesendirian, keheningan, dan ketersembunyian. Mengapa? Karena identitas perlu dibentuk sebelum tanggung jawab bisa diberikan. Penyembahan memiliki cara untuk melakukan hal itu. Ia menyingkapkan siapa yang kita pikir adalah diri kita dan mengungkapkan kepada siapa kita sebenarnya menjadi milik. Kamu berhenti mendefinisikan dirimu berdasarkan apa yang gagal, apa yang hilang, atau apa yang tertunda. Kamu berhenti melihat dirimu melalui lensa momen-momen yang hancur. Sebaliknya, melalui penyembahan, kamu mulai melihat dirimu melalui mata surga, sebagai orang pilihan yang dikasihi, yang ditopang. Dan pergeseran itu, meskipun tidak terlihat, adalah hal yang paling ditakuti oleh musuh. Itulah sebabnya penyembahanmu dilawan begitu keras dalam musim rasa sakit. Bukan karena si jahat takut akan melodinya, tetapi karena ia takut akan sosok yang sedang terbentuk dalam dirimu saat kamu tetap bernyanyi. Saat kamu memberikan pengabdianmu kepada Tuhan tanpa menuntut imbalan. Saat kamu memilih untuk berkata, engkau tetap layak, tanpa jaminan pemulihan segera. Penyembahan tanpa imbalan adalah jenis api yang menghanguskan kesombongan. Ia menyingkirkan kepura-puraan. Ia membungkam ego. Ia tidak menyisakan apapun selain keaslian. Dan itulah tanah tempat transformasi tumbuh. Tuhan tidak membangun umatnya dalam kenyamanan. Dia membangun mereka dalam ketaatan yang berharga. Pikirkan tentang Yusuf. Dihianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dan dilupakan di penjara. Namun melalui itu semua, Yusuf tidak pernah kehilangan sikap setianya. Pada saat Tuhan mengangkatnya ke posisi berpengaruh di istana Fir'aun, Kejadian 41, Yusuf bukan lagi sekadar seorang pemimpi. Ia adalah seorang pria yang dibentuk oleh penyerahan diri, dimurnikan oleh waktu, dan dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab dengan integritas. Itulah yang dilakukan penyembahan. Ia tidak hanya bertanya, maukah kamu bernyanyi? Ia bertanya, maukah kamu tetap berserah cukup lama agar Tuhan bisa membentukmu?
Ia mengajarimu sikap. Ia mengajarimu cara untuk tetap tegak ketika hidup mencoba membengkokkanmu. Ia menyelaraskan hatimu dengan kebenaran berulang kali sampai keselarasan itu menjadi sifat alamimu. Bukan usaha yang dipaksakan, melainkan respons alami. Seiring waktu, iman bukan hanya menjadi kepercayaanmu, ia menjadi pengaturan otomatis dirimu. Dan inilah masalahnya, pembentukan semacam ini tidak bisa dilakukan secara instan. Ia tidak bisa ditiru. Ia harus dijalani. Ia harus dipilih berulang-ulang. Kematangan dalam roh bukanlah sikap tidak acuh. Itu bukan mati rasa. Kematangan sejati adalah kemampuan untuk tetap berlabuh dalam harapan sementara tetap merasakan sakit. Itu adalah air mata di matamu dan kepercayaan di suaramu. Itu adalah berdiri dalam ketegangan dan berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti ini, tapi aku akan tetap bersama MU." Melalui penyembahan, Tuhan tidak hanya mempersiapkanmu untuk momen ketika pintu-pintu terbuka. Dia mempersiapkanmu untuk beratnya tanggung jawab yang ada di sisi lain. Banyak orang mendambakan pengaruh, doa-doa yang dijawab, sorotan lampu. Tetapi hanya sedikit yang dibentuk secara diam-diam dalam kegelapan untuk memikul apa yang mereka doakan dengan kerendahan hati, hikmat, dan ketabahan. Penyembahan adalah apa yang melatih rohmu untuk tingkat kepercayaan itu. Ketika surga melihat penyembahan seperti ini, ia melihat lebih dari sekadar ekspresi kasih. Ia melihat seseorang yang sedang dipersiapkan untuk lebih banyak lagi. Ia melihat otoritas spiritual yang sedang terbentuk. Ia melihat seseorang yang tidak lagi dikendalikan oleh lingkungannya, tetapi berakar pada identitasnya. Jadi, ketika Tuhan melihat penyembahanmu, bukan hanya suaranya, tetapi pengorbanan di baliknya, Dia tidak hanya melihat momen itu, Dia melihat proses pembentukan itu. Dia melihat penyerahan diri dalam suaramu, kekuatan di balik keheninganmu, kasih yang tetap ada bahkan ketika kamu merasa dilupakan. Dan Dia tersenyum bukan hanya karena kamu bernyanyi, tetapi karena kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan semacam itu tidak bisa terburu-buru, tidak bisa dipalsukan. Ia harus ditempa dalam api kepercayaan. Itulah sebabnya penyembahanmu lebih berarti dari yang kamu tahu. Bukan hanya karena apa yang dibawanya turun dari surga, tetapi karena apa yang dibangunnya di dalam dirimu. Karena setiap kali kamu memilih untuk menyembah dalam rasa sakit, kamu tidak hanya selamat dari cobaan, kamu sedang diubah olehnya. Dan akhirnya kita tiba pada salah satu kebenaran paling sakral dari semuanya. Bahwa di tempat-tempat rahasia yang tersembunyi antara rasa sakit dan pujian, kemuliaan sedang dibentuk di dalam dirimu. Bukan jenis kemuliaan yang dikenali dunia. Bukan kilauan sementara dari pencapaian atau tepuk tangan. Ini adalah kemuliaan yang lebih dalam, sebuah cahaya tenang yang bertahan lama yang tidak bisa dicuri oleh kehilangan, redup oleh kegagalan, atau diguncang oleh badai. Ini adalah kemuliaan yang datang hanya dari penyembahan di dalam kegelapan. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang masuk akal, dan ketika segala sesuatu di dalam dirimu ingin berhenti, namun kamu memilih untuk mengangkat matamu. Kemuliaan jenis ini tidak datang dalam semalam. Ia dibentuk dalam api. Ia ditempa dalam keheningan. Ia diukir di dalam gua-gua dan dimurnikan di tempat-tempat padang gurun. Namun, itu nyata dan penuh kuasa. Ada sesuatu yang tak tergoyahkan yang sedang dibangun di dalam dirimu. Sebuah bobot spiritual, kematangan, kekuatan yang tidak gentar menghadapi kekecewaan karena ia tidak lagi mengambil identitasnya dari kenyamanan. Sebaliknya, ia mengambilnya dari persekutuan, jenis persekutuan yang ditempa hanya ketika kamu berpaut pada Tuhan, bukan karena apa yang Dia berikan, tetapi karena siapa Dia.
Inilah kemuliaan yang dibicarakan Rasul Petrus ketika ia menulis, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." 1 Petrus 5 ayat 10. Penderitaan tidak membatalkan janji. Ia memurnikan bejananya. Kamu mungkin tidak merasakannya sekarang, tetapi setiap lagu yang dibisikkan, setiap doa tanpa kata, setiap air mata yang jatuh dalam penyerahan diri menjadi bagian dari sesuatu yang sakral. Sebuah persembahan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selamanya. Ketika kamu menyembah dalam ketidakpastian, kamu tidak sekadar bertahan hidup. Kamu sedang menjadi seseorang yang ditakuti musuh dan dipercayai surga. Seseorang yang telah melewati api namun membawa aroma wangi. Seseorang yang tidak lagi mengejar momen, tetapi berjalan dalam urapan. Karena inilah kebenarannya, padang gurun tidak membuang apapun. Apa yang kamu lihat sebagai penundaan, Tuhan lihat sebagai pengembangan. Apa yang kamu anggap sebagai keheningan, sedang Dia gunakan untuk memperdalam akarmu. Apa yang tampak seperti musim yang tidak terlihat bagi dunia, sebenarnya adalah musim pembentukan yang intim dengan Bapa. Ini adalah jenis pembentukan yang dialami Daud di Gua Adulam, jauh sebelum ia mengenakan mahkota. 1 Samuel 22. Kemuliaan kepemimpinannya tidak lahir di istana, melainkan di tempat-tempat tersembunyi saat ia menyanyikan lagu-lagu bagi Tuhan ketika diburu, sendirian, dan disalahpahami. Di sanalah Tuhan menempa hati seorang raja yang berhati gembala. Dan dengan cara yang sama, lembahmu bukanlah penghalang kelayakanmu. Lembahmu adalah persiapanmu. Ketika tanganmu gemetar tetapi tetap terangkat dalam pujian. Ketika hatimu hancur tetapi kamu tetap berkata, "Aku percaya pada MU." Ketika tidak ada yang melihat kesetiaanmu tetapi kamu tetap melangkah. Kamu tidak sekadar menyembah. Kamu sedang dijalin ke dalam sesuatu yang kekal. Yesus sendiri mengingatkan kita akan misteri ini dalam Matius 6 ayat 6 dengan bersabda, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Prinsip yang sama berlaku bagi penyembahanmu. Momen yang tidak terlihat, pengorbanan yang tersembunyi, ketaatan pribadi, semuanya dilihat. Semuanya dicatat. Dan semuanya akan dibalas. Tidak selalu dengan cara yang kita harapkan, tetapi selalu dengan cara yang berarti. Karena penyembahan sejati bukanlah transaksional. Ia bersifat transformasional. Ia tidak berkata, "Tuhan, aku akan memuji MU supaya Engkau memberkatiku." Ia berkata, "Bahkan jika tidak ada yang berubah, Engkau tetap layak." Dan dalam jenis penyembahan seperti itulah surga bergerak paling kuat. Bukan karena suaranya, tetapi karena penyerahan diri di baliknya. Hadiah bagi penyembahan semacam itu dimulai dari dalam. Kedamaianmu tumbuh lebih dalam, kearifanmu lebih tajam, sikapmu lebih mantap. Tetapi tidak berakhir di situ. Pada waktunya, Tuhan akan membawa kehormatan publik pada apa yang dibentuk secara pribadi. Dia akan mempromosikan apa yang tersembunyi. Dia akan mengangkat apa yang setia. Dia akan membuka apa yang telah dipersiapkan oleh ketaatan. Yesaya 45 ayat 3 berkata, "Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu." Ada harta yang sedang disimpan dalam musim ini. Hal-hal yang sedang Tuhan persiapkan untukmu yang belum diungkapkan. Hubungan, penugasan, perkenanan,
terobosan yang sedang dibuka secara diam-diam oleh penyembahanmu. Jadi jangan terburu-buru dalam prosesnya. Jangan meremehkan musim-musim malam, karena di dalam ketidakterlihatan itulah kemuliaan lahir. Di dalam tekanan itulah minyak mengalir. Dan di dalam keheningan itulah Tuhan memanggil namamu dan memanggilmu ke dalam tujuan hidupmu. Kamu mungkin merasa tidak berdaya, tetapi kamu sedang dibuat menjadi berkuasa. Kamu mungkin merasa dilupakan, tetapi Tuhan sedang membentukmu untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar visibilitas. Dan kamu mungkin merasa biasa saja, tetapi penyembahan dalam kegelapan sedang menulis sebuah warisan yang akan bertahan lama setelah kamu tiada. Jadi teruslah menyembah, bukan karena apa yang kamu lihat, tetapi karena menjadi siapa kamu nantinya. Dan ketika waktunya tepat, apa yang dipupuk dalam keheningan akan berbicara lebih keras daripada panggung manapun. Karena panen sedang datang. Dan saat itu tiba, ia tidak hanya akan mengguncang keadaanmu, ia akan mengguncang bangsa-bangsa. Saat kita terus berjalan melalui keindahan penyembahan yang tidak terlihat, ada satu lagi kebenaran yang harus dipegang erat. Salah satu yang menantang bahkan hati yang paling setia sekalipun. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, namun waktunya sempurna. Bagi banyak orang, ini adalah bagian tersulit. Kita menyembah, kita menunggu, kita percaya. Tetapi ketika langit tetap diam dan hasil tetap tidak berubah, hati kita mulai bertanya, apakah Tuhan lupa? Tetapi kebenarannya jauh dari itu. Dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah salah menempatkan penyembahanmu. Dia hanya terlalu bijaksana untuk terburu-buru dalam apa yang sedang Dia murnikan. Ada prinsip spiritual yang mendasari semua yang telah kita bicarakan. Tuhan tidak memberikan imbalan seketika. Bukan karena Dia jauh, tetapi karena Dia sengaja. Di kerajaan surga, tidak ada yang lenyap begitu saja ke udara. Setiap haleluya yang dibisikkan, setiap air mata yang tumpah dalam penyerahan diri, setiap tindakan kesetiaan yang tidak terlihat, semuanya dijaga. Tuhan tidak hanya mendengarkan, Dia mencatat. Mazmur 139 ayat 16 memberitahu kita, hari-hari yang tertulis buatku semuanya telah tertulis dalam kitab MU, sebelum ada satu pun daripadanya. Itu berarti tidak ada yang terlewatkan. Surga beroperasi dengan memori ilahi, presisi yang sempurna, dan perspektif kekal. Apa yang terasa seperti penundaan bagi kita seringkali adalah penyelarasan bagi Tuhan. Pikirkanlah penyembahan yang dipersembahkan dalam rasa sakit seperti sebuah benih yang diletakkan di tanah yang sakral. Benih itu memegang kuasa. Tetapi benih yang paling kuat sekalipun tidak akan berbuah jika ditanam di luar musimnya. Tuhan tidak sedang menahan panenmu. Dia sedang melindunginya, memastikan ia tidak muncul terlalu dini dan runtuh di bawah tekanan. Dia sedang mempersiapkan berkat itu sekaligus mempersiapkan orang yang akan membawanya. Inilah sebabnya mengapa terkadang terobosan tidak langsung mengikuti penyembahan. Roh Tuhan tidak lambat. Roh Tuhan strategis. Surga melihat akhir dari permulaan. Dan sementara kita menunggu pintu terbuka, Tuhan sedang membangun kapasitas kita untuk berdiri tegak begitu kita melangkah masuk melaluinya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita, bukan saat kita menuntutnya, melainkan pada waktu yang ditentukannya. Dan inilah kebenaran tersembunyi yang banyak orang abaikan. Seringkali imbalan pertama dari Tuhan bukanlah perubahan lahiriah, melainkan stabilitas batin. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keheningan yang menenangkan jiwa. Keberanian yang bangkit dalam kesunyian. Ini bukan pilihan kedua yang buruk. Ini adalah dasar bagi segala sesuatu yang akan datang.
Karena apa gunanya sebuah promosi jika karaktermu tidak bisa menahannya? Apa gunanya doa yang dijawab jika identitasmu masih rapuh? Tuhan lebih suka membentukmu terlebih dahulu daripada mempercepatmu masuk ke dalam sesuatu yang mungkin bisa menghancurkanmu nantinya. Dan sementara Dia melakukan pembentukan ini, hal-hal sedang terjadi yang tidak dapat kamu lihat. Percakapan ilahi sedang diadakan di ruang-ruang yang belum pernah kamu masuki. Hati orang-orang yang belum pernah kamu temui sedang digerakkan. Perlawanan sedang dipatahkan di tempat-tempat yang tidak pernah kamu sentuh. Karena Tuhan tidak hanya bergerak saat kita melihatnya. Dia bergerak jauh sebelum kita menyadarinya. Inilah sebabnya mengapa penantian yang sakral itu penting. Mengapa kepercayaan di tengah-tengah masa jeda itu tidaklah pasif, melainkan penuh kuasa. Yesaya 64 ayat 4 berkata, "Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada pikiran yang dapat memahami apa yang telah dipersiapkan Allah bagi mereka yang menanti-nantikan Dia." Menunggu bukanlah waktu yang sia-sia. Itu adalah waktu persiapan. Ini adalah jenis waktu yang membentuk raja-raja dalam ketidakterkenalan, memperkuat nabi-nabi di dalam gua, dan membentuk murid-murid di kota-kota sunyi sebelum mereka melangkah ke dalam pelayanan publik. Tetapi ketika ketidaksabaran mulai merayap masuk, kita tergoda untuk mendorong, memaksa, atau mengendalikan apa yang seharusnya terungkap secara alami. Dan dengan melakukannya, kita seringkali menginterupsi proses yang justru dirancang untuk mengangkat kita. Tuhan tidak digerakkan oleh urgensi. Dia digerakkan oleh kepercayaan. Dan penyembahan, terutama dalam masa penantian, adalah sinyal dari kepercayaan itu. Itu memberitahu surga, engkau bisa bergerak pada waktu MU. Aku tidak akan mencoba merampas pena dari tangan MU. Dan ketika waktu itu tiba, ketika benih itu akhirnya pecah dan mulai tumbuh, kamu akan melihat buahnya sebagaimana mestinya. Bukan sekadar jawaban atas doamu, tetapi hasil dari semua yang telah Tuhan bangun di dalam dirimu saat kamu menunggu. Kamu akan berdiri di tengah-tengah apa yang dulunya tampak mustahil. Dan kamu tidak hanya akan bersyukur atas hasilnya, kamu akan kagum pada prosesnya. Karena Tuhan tidak hanya memberimu apa yang kamu minta. Dia membuatmu siap untuk membawanya. Ketika imbalan itu datang, Ia tidak akan membawa kecemasan dari perjuangan yang dipaksakan. Ia akan membawa damai sejahtera dari kepercayaan. Ia tidak akan membangkitkan kesombongan, Ia akan membangkitkan kerendahan hati. Kamu tidak akan merasa berhak. Kamu akan merasa kagum karena kamu tahu harganya. Kamu akan ingat malam-malam penyembahan ketika tidak ada yang melihat. Kamu akan ingat lembah-lembah itu, doa-doa itu, peperangan yang diperjuangkan dalam keheningan. Dan semuanya, setiap momennya akan ditebus. Inilah ritme surga. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terburu-buru. Jadi jika kamu masih menunggu, masih menyembah dalam keheningan, masih berharap akan jawaban, ketahuilah ini, surga tidak absen. Surga sedang mengatur segalanya. Terobosan yang kamu tunggu-tunggu mungkin tidak terlihat seperti yang kamu bayangkan. Tetapi ketika itu datang, itu akan menjadi tepat seperti apa yang kamu butuhkan. Dan kamu akan melihat dengan mata yang jernih bahwa waktunya tidak terlambat. Waktunya adalah kudus. Dan setelah semua yang telah kita jelajahi, setelah malam-malam panjang penyembahan dalam keheningan, penantian, pemurnian, dan tekanan, apa selanjutnya? Kemana kamu pergi dari sini saat jalan di depan masih tampak tidak pasti dan beban belum terangkat? Kebenarannya adalah, perjalanan ini tidak akan selalu terasa ringan. Akan ada hari-hari di mana tanah di bawah kakimu berguncang ketika keputusasaan mengetuk pintumu tanpa peringatan,
dan ketika awan badai terasa seolah-olah telah tinggal terlalu lama. Akan ada momen-momen di mana kamu bertanya-tanya apakah semua penyembahanmu, semua air matamu, semua kesetiaanmu dalam keheningan telah membuat perbedaan. Tetapi jangan tertipu oleh keheningan itu. Jangan salah membaca masa penantian karena kamu tidak berjalan sendirian. Dan ini bukanlah akhir dari ceritamu. Setiap kali kamu menyembah dalam kelemahan, setiap kali kamu memilih pujian daripada kepanikan, kamu tidak hanya bertahan di saat itu, kamu sedang mengubah atmosfer di sekitarmu. Surga condong mendengarkan suara penyerahan diri. Tahta Allah sendiri digerakkan oleh iman yang berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Mazmur 34 ayat 2. Bahkan ketika dunia memberimu setiap alasan untuk tidak melakukannya, surga merespons bisikan hati yang menolak untuk melepaskan Tuhan. Bahkan ketika segala sesuatu terasa hancur, malaikat berjaga atas orang yang setia. Kehadiran Tuhan mengelilingi mereka yang menyembah di dalam api, seperti yang terjadi pada Sadrah, Mesah, dan Abednego ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat 25. Api itu tidak membinasakan mereka. Ia justru mengungkapkan siapa yang berjalan bersama mereka. Kamu pun sedang berjalan bersamanya dan dia sedang berjalan bersamamu. Jadi jangan biarkan peperangan meyakinkanmu bahwa kamu sedang kalah. Rasa panas yang kamu rasakan bukanlah bukti kekalahan. Itu adalah bukti transformasi. Api itu tidak dikirim untuk menghanguskanmu, melainkan untuk membakar habis segala sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kamu sedang dimurnikan, dibentuk kembali, dibuat baru menjadi seseorang yang mencerminkan Kristus bukan hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam penyerahan diri. Bukan hanya dalam kemuliaan, tetapi juga dalam keteguhan hati. Dan inilah yang paling ditakuti musuh, bukan penampilan sempurnamu, tetapi pujianmu yang tak henti-hentinya. Bukan kenyamananmu, melainkan komitmenmu. Setiap kali kamu mengangkat tangan saat hatimu hancur, setiap kali kamu memilih kepercayaan daripada ketakutan, kamu sedang mengirimkan sinyal yang jelas ke alam roh. Aku mungkin tertekan, tapi aku tidak menyerah. Dan surga melihat itu. Ada kuasa dalam ketekunanmu. Biarkan air matamu menjadi bahasa pujian. Biarkan malam-malam keheningan menjadi tanah yang sakral. Biarkan beban yang kamu bawa menjadi penyembahan. Karena dalam penyembahan semacam itu, belenggu sedang dipatahkan, bukan hanya di sekelilingmu, tetapi di dalam dirimu. Dalam penyembahan semacam itu, benteng-benteng spiritual runtuh. Kesombongan lenyap, rasa malu kehilangan cengkeramannya, dan suara musuh tenggelam oleh suara penyerahan diri. Tuhan tidak menunggumu menjadi lebih kuat untuk memberkatimu. Dia memberkati dirimu yang telah memilihnya di dalam kelemahan. Dirimu yang terus berjalan ketika lebih mudah untuk tetap terpuruk. Dirimu yang berdoa ketika tidak ada orang lain yang memperhatikan. Dirimu yang memilih kemurnian ketika kompromi berbisik lebih keras. Dirimu yang berkata, "Yesus, Engkau tetap layak," tanpa ada apapun selain iman untuk berdiri. Penyembahan semacam itu, yang mahal, hancur, dan jujur, membangun sebuah mezbah. Dan di atas mezbah itulah Tuhan menemui umatnya. Sama seperti dia menemui Elia di Gunung Karmel, bukan di dalam kebisingan, melainkan di dalam api. 1 Raja-Raja 18. Dia pun sedang menemuimu di sana. Dan jangan salah, penyembahanmu bukanlah musik latar. Itu adalah peperangan. Itu adalah panjimu di tengah pertempuran, senjatamu di alam yang tidak terlihat, dan penutupmu ketika dunia terasa berat. Jadi bahkan sekarang, terutama sekarang, jangan berhenti. Teruslah maju.
teruslah menyembah. Teruslah berdiri. Bahkan jika suaramu gemetar, bahkan jika hatimu lelah, bahkan jika terobosanmu belum juga datang. Karena setiap kali kamu memilih penyembahan daripada kekhawatiran, kamu sedang melangkah lebih ke dalam identitas sejatimu. Sebagai anak Allah, dimurnikan dalam api, tak tergoyahkan oleh badai, bercahaya dengan harapan. Surga tidak hanya mengamati perjalananmu, surga merayakannya. Ucapan "ya" yang tenang di dalam kegelapan sedang menggema di dalam kekekalan. Dan Bapa yang melihat secara tersembunyi sedang mempersiapkan jenis imbalan yang tidak dapat dipahami oleh dunia. Kamu tidak sekadar bertahan. Kamu sedang menjadi lebih seperti Yesus, lebih kuat dalam iman, berakar dalam kebenaran, tertanam dalam kasih. Dan apa yang menantimu di sisi lain dari pemurnian ini bukan sekadar kelegaan, melainkan wahyu. Kamu akan melihatnya lebih jelas. Kamu akan membawa otoritas yang lebih besar. Kamu akan berjalan dengan kedamaian yang lebih dalam. Dan api yang dulunya mengancam untuk menghanguskanmu akan menjadi hal yang menandaimu dengan kemuliaan surga. Jadi biarkan hatimu beristirahat dalam hal ini. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak gagal. Kamu sedang dibentuk dan Allah yang telah memulai pekerjaan baik ini di dalammu akan setia untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya, secara penuh dan bagi kemuliaannya. Filipi 1 ayat 6. Sebelum kita menutup, aku ingin mengundangmu ke dalam momen keheningan. Sebuah momen untuk membawa segalanya, kelelahanmu, penyembahanmu, pertanyaanmu, ke kaki Dia yang telah memegang semua jawaban. Dimanapun kamu berada sekarang, bergabunglah denganku dalam doa ini. Bapa Tuhan, kami datang di hadapan MU dengan rendah hati, berserah, dan kagum akan siapa Engkau. Engkau setia saat kami merasa tidak yakin. Engkau dekat saat kami merasa dilupakan. Engkau teguh saat tanah di bawah kami berguncang. Dan saat ini, di momen ini, kami meletakkan segalanya di kaki MU. Ketakutan kami, frustrasi kami, kelelahan kami, dan penyembahan kami. Tuhan, Engkau melihat setiap orang yang mendengarkan ini. Engkau tahu cerita mereka, pertempuran mereka, terobosan mereka, dan kehancuran mereka. Tidak ada satupun tentang mereka yang tersembunyi dari MU. Seperti yang dikatakan Mazmur 139, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengenal segala jalan kami, bahkan jalan-jalan yang tidak pernah kami ucapkan dengan suara keras. Dan Engkau tetap mencintai kami. Engkau tetap tinggal bersama kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap tempat tersembunyi di mana Engkau telah menemui kami. Untuk setiap lembah di mana kami pikir Engkau diam, padahal Engkau sedang bekerja. Untuk setiap doa yang kami panjatkan dalam kelemahan dan setiap pujian yang kami berikan melalui air mata. Terima kasih telah mengumpulkan momen-momen itu dan menyebutnya kudus. Engkaulah Allah yang menampung air mata kami dan menuliskan rasa sakit kami menjadi sebuah tujuan. Bapa, bagi mereka yang lelah, hembuskanlah kekuatan ke dalam tulang-tulang mereka. Bagi mereka yang ragu, ingatkan mereka akan kebenaran MU yang tidak pernah berubah. Bagi mereka yang merasa diabaikan, bungkuslah mereka dalam kepastian bahwa Engkaulah Allah yang melihat, Allah yang mengingat, Allah yang memberi imbalan atas apa yang dilakukan secara tersembunyi. Kami mendeklarasikan firman MU kembali kepada MU bahwa Engkau dekat dengan orang yang patah hati dan Engkau menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bahkan sekarang saat kami menunggu, saat kami mendesak maju, saat kami menyembah di tengah kegelapan, kami percaya Engkau dekat.
Yesus, Engkau bukan hanya penebus kami, Engkau adalah gembala kami. Tuntunlah kami ke air yang tenang. Pulihkanlah jiwa kami. Ajarlah kami untuk tetap tinggal bukan hanya saat hidup terasa ringan, tetapi saat beban terasa berat. Ingatkan kami bahwa penyembahan bukanlah sesuatu yang kami berikan untuk mendapatkan hasil, tetapi sesuatu yang kami tawarkan karena Engkau layak. Engkau selalu layak. Terima kasih telah bersabar saat kami berjuang. Terima kasih karena tidak pernah bosan dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih telah menjadi kuat saat kami lemah. Biarlah penyembahan kami bangkit tidak hanya dari bibir kami, tetapi dari hidup kami. Jadikanlah keheningan kami sakral. Jadikanlah penantian kami berbuah. Dan ketika kami tidak bisa melihat jalan ke depan, jadilah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami meminta ketabahan bukan hanya untuk melewatinya, tetapi untuk bertumbuh melaluinya. Kami meminta sukacita, bukan sebagai reaksi terhadap berita baik, tetapi sebagai senjata melawan keputusasaan. Kami meminta damai sejahtera, bukan sebagai absennya perjuangan, tetapi sebagai kehadiran MU yang tak tergoyahkan di tengah-tengahnya. Ingatkan kami akan siapa diri kami. Bukan sekadar hamba, tetapi anak-anak laki-laki dan perempuan. Bukan sekadar penyintas, tetapi orang-orang kudus yang sedang disucikan. Bukan sekadar pengembara, tetapi penyembah yang sedang dijalin ke dalam cerita MU. Engkau sedang membentuk kami di dalam api. Dan meskipun itu membakar, kami percaya itu juga memurnikan. Kami tidak ingin keluar dengan keadaan yang sama. Kami ingin keluar dengan mencerminkan hati MU. Tuhan, kami menyerahkan garis waktu yang telah kami bangun, ekspektasi yang telah kami pegang erat, dan ketakutan yang telah kami beri makan. Kami menukar semuanya dengan kehendak MU, jalan MU, dan hikmat MU. Tolonglah kami untuk berkata, ya, ketika itu menuntut harga yang mahal. Tolonglah kami untuk tetap setia ketika tidak ada orang lain yang melihat. Tolonglah kami untuk hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada MU. Dan Tuhan, ketika terobosan itu datang, biarlah kami menjadi orang yang mengingat mezbah yang kami bangun di lembah itu. Biarlah kami membawa kerendahan hati, bukan perasaan berhak, rasa syukur, bukan kesombongan. Biarlah minyak dari musim ini tidak terbuang sia-sia, melainkan dituangkan bagi kemuliaan MU. Engkau adalah Allah yang sama di dalam keheningan sebagaimana Engkau di dalam lagu. Engkau adalah Allah yang sama di dalam api sebagaimana Engkau di dalam kemenangan. Jadi kami menyembah MU di sini, sekarang, di momen ini, bukan karena segala sesuatunya mudah, tetapi karena Engkau tetap Tuhan. Meteraikan doa ini di surga. Biarlah ia bergema di hati mereka yang mendengarkan. Biarlah ia menanam benih kedamaian, kekuatan, dan harapan yang tak tergoyahkan. Dan biarlah dikatakan tentang kami bahwa bukan berarti kami tidak pernah berjuang, tetapi bahwa kami menyembah melalui perjuangan itu, bahwa kami didapati setia, bahwa kami tetap tinggal di dalam nama Yesus yang kudus dan penuh kuasa. Amin. Jika doa ini menyentuhmu dalam musimmu saat ini, aku ingin kamu meluangkan waktu sejenak dan tuliskan komentar di bawah. Amin. Aku menerimanya. Biarkan itu menjadi deklarasi tenangmu kepada surga bahwa kamu setuju, bahwa kamu percaya, dan bahwa kamu berpegang teguh pada setiap janji. Dan jika kamu belum melakukannya, silakan subscribe agar kamu tidak melewatkan pesan berikutnya. Tuhan belum selesai berbicara. Dan bersama-sama, kita akan terus berjalan melewati api sampai ia bersinar terang. Kamu dikasihi, kamu dilihat, dan kamu sedang dibentuk untuk kemuliaan. Sampai jumpa di video berikutnya.